Hey guys, balik lagi di channel Sisi Lain Pekerja. Buat yang baru bergabung, jadi channel ini berisi tentang hal-hal random yang gue ingin share ke kalian, dan pastinya mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kalian semua yang nonton video ini. Di kesempatan kali ini, gue mau masuk ke dalam segmen baru, jadi ada segmen baru di channel ini, yaitu tentang cryptocurrency. Jadi nanti gue akan buat playlist banyak tentang apa sih crypto, kemudian hal-hal yang berhubungan dengan cryptocurrency. Sebelum masuk ke videonya, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Dan juga nyalain lonceng notifikasinya biar kalau ada video baru dari kita, teman-teman gak ketinggalan. Oke, kita masuk ke videonya guys. Oke, jadi di segmen baru ini, khusus buat playlist cryptocurrency, jadi gue ingin eh, menyampaikan sedikit hal yang berbeda ya. Jadi gue buat PPT gitu, PowerPoint, dan gue ingin ngejelasin pakai cara PowerPoint, mungkin kayak kuliah atau kayak belajar gitu kan. Tapi nggak apa-apa, gue pengen buat sedikit berbeda dari yang lain. Nah, gue akan masuk ke penjelasan yang pertama. Jadi nanti kan gue akan bikin panjang tentang cryptocurrency ini. Gue akan mulai dari yang pertama. Jadi apa sih cryptocurrency? Jadi banyak banget nih di 2021 yang berbicara atau mungkin ikut melakukan di kripto ya, cryptocurrency. Jadi buat yang belum tahu, jadi merujuk ke keamanan digital sebenarnya. Nih, kita artikan dulu secara etimologi ya, atau secara bahasa dulu. Kriptografi artinya tuh memiliki arti tersembunyi ya. Crypt. Jadi di dalam dunia IT, kode yang sering digunakan programmer yang fungsinya untuk menyembunyikan data penting. Itu arti dari kriptografi. Kemudian currency adalah mata uang. Jadi singkatnya cryptocurrency itu adalah mata uang digital. Gue sambil jelasin sambil kasih penjelasan yang lain juga biar nggak dari satu sumber nih. Menurut Wikipedia Indonesia, mata uang kripto. Jadi penjelasannya seperti ini. Aset digital yang dirancang untuk bekerja sebagai media pertukaran yang menggunakan kriptografi. Yang kuat untuk mengamankan transaksi keuangan, mengontrol penciptaan unit tambahan, dan memverifikasi transfer aset. Jadi intinya sih mata uang digital ya, cuma untuk transaksinya ada teknik khusus gitu biar nggak sembarangan gitu. Gambaran gampangnya kayak gini. Jadi gua ganti dulu pointernya ya. Nah, jadi ada mata uang digital yang dibuat atau dikembangkan oleh developer sekelompok orang yang membuat mata uang digital ini. Kemudian ada juga kelompok programmer yang membuat sistem gimana jalannya jual beli mata uang ini. Nah, jual beli mata uang ini bisa diakses oleh publik dan dalam hal ini user. Jadi kurang lebih kayak ginilah gambaran gampangnya gitu. Oke, jadi kalau belum ngerti-ngerti banget, kita sambil jalan aja. Nah, jadi kan tadi cryptocurrency itu mata uang digital ya. Jadi bentuknya tuh apa dan jenis mata uangnya tuh kayak gimana sih? Nah, kalau di cryptocurrency ini dikenal atau yang biasa orang udah tahu itu dikenalnya dengan koin. Nah, gua tulis dua list di sini. Sebenarnya mungkin lebih banyak lagi ya websitenya. Ada koin Gecko dan koin market cap. Jadi koin market cap dan koin Gecko ini adalah eh, website yang berisi tentang koin-koin dan jenis mata uangnya. Kita kembali lagi. Gua masuk ke browser lagi sambil ngejelasin PPT. Gua bolak-balik ke browser ya. Nah, ini bisa dibuka coingecko.com. Ini udah gua ganti ke bahasa Indonesia ya di sini. Oh, bukan bahasa Indonesia, sorry. Eh mata uang rupiah. Nah, jadi di sini tuh banyak banget jenis-jenis koin ya. Nah, kan biasa ya yang paling sering dan paling terkenal dari dulu tuh Bitcoin, Bitcoin, Bitcoin.
Nah, Bitcoin itu adalah salah satu cryptocurrency dan sebenarnya bukan Bitcoin aja tapi banyak banget gitu. Nah, contohnya Ethereum, Tether, Binance, Cardano, Dogecoin banyak. Kalau kita scroll ke bawah ini ada 100 ya. Kemudian di sini ada 78 yang terdaftar di CoinGecko. Ada berapa ya totalnya? Nah, ini mungkin ada yang masih belum ada nomornya ya. Jadi banyak banget, mungkin sampai ribuan ya. Kita balik lagi ke halaman depan. Nah, kemudian harganya tuh gimana sih? Nah, ini harganya buat teman-teman yang belum tahu nih, kalau harganya di dalam rupiah tuh, jadi satu Bitcoin itu harga dengan 523.330.962. Kemudian Ethereum 37 juta, Tether 14 juta dan seterusnya. Nah, ini tuh ada yang pertama ini nama koinnya, kemudian ini singkatannya atau kodenya. Nah, di sini juga ada eh, kenaikan atau penurunan pasarnya satu hari 24, oh sorry, 1 jam 24 jam kemudian 7 hari. Ini sebenarnya bisa kita ganti ya pakai bahasa Indonesia. Nah, ini bahasa Indonesia biar jelas gitu. Nih, ini harga 1 jam 24 jam 7 hari. Kemudian ada volume 24 jam dan cap pasarnya. Nah, 7 hari terakhir grafiknya kayak gini. Nah, jadi ini yang pertama koin Gecko. Jadi kita bisa lihat apa aja sih koin-koinnya dari cryptocurrency itu. Ini koin-koinnya, kemudian ini harganya. Banyak banget, ada yang mahal dan ada juga tadi kalau di posisi terakhir ada juga yang murah-murah gitu. Mungkin belum Rp1 nih kayak gini cuma Rp245 gitu. Kemudian tadi kan koin Gecko yang pertama, yang kedua adalah koin market cap. Sebenarnya mirip juga, cuma mungkin ini beda, ya beda website aja gitu. Sama juga sebenarnya, bisa disetting ke bahasa Indonesia, tinggal diklik di sini. Tapi gue mau lihat ini kan aslinya gitu ya di dalam satuan dolar. Nah, Bitcoin, Ethereum, Tether, Binance Coin, Cardano dan seterusnya dan seterusnya. Sebenarnya sih sama aja sih. Cuma ini dua website pembanding aja biar nggak dari satu website aja gue perkenalkan ke kalian gitu. Ada CoinGecko dan CoinMarketCap. Nah, ini semua tuh harganya bisa banget dan sangat bisa berubah dalam setiap detik dan setiap menit. Contohnya ini dalam pergerakan 1 jam, dia mengalami penurunan 0,3% Bitcoin ini. Kemudian ada juga yang naik ya. Nah ini 0,3%. Binance Coin, BNB, naiknya 0,3%. Nah kayak gitu. Kita balik lagi ke slide. Nah, itu kan jenis-jenisnya ya tadi. Jadi banyak banget, tinggal kita lihat aja di CoinGecko dan CoinMarketCap. Kita masuk ke slide berikutnya. Nah, jual belinya pakai apa? Kita kan udah tahu tuh koinnya banyak. Tadi contohnya di Bitcoin ini 500 jutaan. Nah, kita mau belinya tuh pakai apa sih? Ada yang dinamakan exchange. Exchange. Nah, ini adalah list-list exchange yang ada di Indonesia. Ada Binance, Toko Kripto, Indodex, dan lain-lain. Ada rekeningku, Pintu, banyak banget sebenarnya. Gua nggak disponsori sama ini manapun ya. Tapi gua pakainya yang gua pakai saat ini adalah Toko Kripto. Nanti gua taruh link di deskripsi kalau kalian mau daftar pakai Toko Kripto. Karena Toko Kripto itu setahu gua salah satu yang biaya fee-nya atau kalau kita mau beli dan jual tuh paling kecil. Salah satulah dari beberapa banyak. Kita balik lagi ke browser. Nah, exchange crypto di Indonesia, gua Google kayak gitu. Nah, di sini banyak lah. Ada Indodax, Toko Kripto, Rekeningku, Pintu, Luno. Jadi banyak banget. Tapi sekali lagi gue nggak di endorse sama apapun. Gue pakainya sih Toko Kripto ya. Karena itu yang gue cari informasinya sedikit. Si biaya fee-nya tuh sedikit. Oh iya, buat yang belum tahu, mungkin prosesnya gimana sih jual belinya. Jadi sebenarnya sih gampang aja ya. Gua nanti mungkin di lain kesempatan gua ngejelasin, tapi nggak bakal detail. Jadi sebenarnya intinya sih kita
pakai exchange ini, kita naruh uang ke exchange itu, kemudian baru kita bisa belikan ke koin-koin yang tadi, koin-koin yang ini. Jadi exchange ini, di aplikasi-aplikasi ini berguna untuk kayak platform biar kita bisa beli koin-koin itu. Nah, tapi setiap setiap aplikasi punya fee yang berbeda ya pastinya, dan tata cara pendaftaran yang berbeda. Jadi banyak banget, biasanya ada foto KTP, NPWP mungkin ya. Eh, dan banyak banget persyaratannya karena sekali lagi ini tuh udah jadi kegiatan market atau jual beli yang sangat besar di dunia. Kita lanjut ke poin berikutnya. Nah, jual belinya kapan aja. Ini yang membedakan cryptocurrency dan saham. Jadi kalau di kripto itu setiap hari bisa transaksi, setiap hari bisa jual beli, nggak ada waktu batas beli dan batas jualnya. Jadi kapan aja. Misalkan pas malam, pagi, siang, sore itu bebas. Nah, beda dengan saham. Karena kalau saham tuh kan ada waktu jual dan waktu belinya ya. Nah, kalau kripto ini nggak, ya bebas. Nah, kemudian ada perbedaan resiko dengan saham dan eh, kegiatan investment yang lain ya. Di kripto ini sangat tinggi resikonya dan mungkin juga sangat tinggi return-nya atau pendapatan yang kita bisa dapat gitu. Jadi tingginya resiko yang ada di kripto ini berbanding lurus dengan keuntungan yang bisa kita dapat di kripto ini. Nah, kemudian buat invest aman gak sih? Terus apa harus kita? Sebenarnya nggak harus, dan kalau dibilang aman, aman banget. Karena ini tuh udah jadi seperti apa ya? Ya masyarakat umum di dunia udah banyak banget yang paham dan jual beli tentang cryptocurrency ini. Kemudian ini saran sih sebenarnya untuk sebagai pemula, kalian lebih baik belajar dulu, baca-baca dulu, tonton YouTube apapun itu tentang kripto ini. Kemudian yang kedua adalah di YOR, seperti biasa, lakukan riset kalian sendiri. Jadi kalau kalian rasa ini bisa buat investasi silahkan. Tapi kalau enggak, cuma beli. Sifatnya kan ada dua ya. Ada seperti saham juga sama aja sih. Ada yang trading, kemudian ada juga yang invest gitu. Tetap lakuin riset kalian. Ini saran lagi dari gua. Yang pertama, jangan simpan kripto dalam jumlah besar. Maksud gua adalah ketika kalian punya uang yang banyak, jangan semuanya ditaruh di kripto karena sekali lagi seperti yang tadi gua perlihatkan di CoinGecko nih contohnya. Pergerakannya ini bisa dalam 1 jam, mungkin bisa dalam 30 menit, 1 menit, bahkan beberapa detik. Jadi kalau kalian misalkan simpan uang jumlah banyak, itu bisa berkurang dengan banyak juga. Dan pasti juga memang bisa juga bertambah dalam waktu yang cukup singkat. Jadi saran dari gue pribadi adalah yang pertama tadi jangan simpan kripto dalam jumlah besar. Nah yang kedua belajar dari jumlah uang yang sedikit. Jadi maksud gue adalah kalau kalian mau coba dulu kan kalian harus ya terjun langsung gitu. Jadi coba aja dulu dari jumlah uang yang sedikit. Sedikit ini kan tergantung juga ya. Mungkin kalau di toko kripto gue pernah mulai itu dari 200.000. Jadi silahkan coba aja kalian mungkin dari 200.000, 300, 500, 1 juta. Itu kan relatif ya. Kecilnya tuh jumlah sedikitnya kan relatif. Tapi gue sarankan adalah belajar dari jumlah uang yang sedikit. Kemudian kalian lihat pergerakan pasarnya dan coba jual beli aja dulu sendiri. Oke, gitu aja dulu buat episode kali ini. Dan gua saranin buat kalian, gua nggak di endorse sama atau bukan bagian dari sebuah kelompok manapun ya. Jadi mungkin kalian kalau mau tahu tentang eh, pengetahuan dasar, kemudian lanjutan tentang kripto, kalian bisa buka juga channel ini. Kata gue ini channel yang cukup bagus buat pengetahuan kripto. Nah, channelnya ini kalian bisa
buka aja Republik Rupiah. Gua sekali lagi bukan bagian dari channel ini, tapi gue menyarankan aja buat kalian para pemula, kalian baca dulu atau kalian tonton dulu banyak video di sini, biar kalian gak tersesat gitu. Nih, channelnya ada Republik Rupiah. Banyak banget ini pengetahuan dasar kripto, mengulas koin kripto, dan seterusnya dan seterusnya. Oke, cukup. Video kali ini cukup panjang. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Kemudian nyalakan lonceng notifikasinya. Dan tentang kripto ini gue akan bahas lebih banyak lagi. Dan sehat-sehat buat kalian semua. See you on the next video guys. Ciao.